Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelam jauh ke dalam sebuah entitas yang beroperasi di balik layar. Kita nggak lagi ngomongin aplikasi konsumen yang lagi viral itu ya. Kita bakal ngelihat mesin penggerak tersembunyi di balik operasi industri global. Namanya RV Encon Limited. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, coba kalian bayangin skenario ini. Kalian itu direktur proyek buat sebuah mega proyek energi yang nilainya miliaran dolar. Infrastruktur baja udah siap, teknologi oke, izin juga udah di tangan. Tapi tiba-tiba, kalian butuh ratusan insinyur spesialis, pengawas keselamatan, dan teknisi ahli buat langsung turun ke lapangan. Di tengah lautan, besok. Gimana coba cara mecahin mimpi buruk logistik kayak gini? Kalian jelas nggak bisa cuma pasang iklan lowongan kerja di internet kan? Kalian butuh bantuan spesialis. Kita lagi ngomongin skala yang benar-benar masif di industri lepas pantai dan energi. Ini adalah lingkungan kerjanya ekstrim, butuh modal raksasa, dan pastinya beresiko tinggi. Nah, disinilah RV Enicon mengambil peran. Mereka emang bukan yang ngebangun anjungan minyaknya, tapi mereka nyediain modal manusia khusus, otak dan otot teknisnya, yang ngebikin fasilitas raksasa kayak gini bisa beroperasi dengan aman. Buat ngerti lebih jauh soal raksasa niche ini, kita bakal lewatin 5 poin utama. Kita mulai dari melihat operasi dasar mereka, terus membedah mesin finansialnya, ngomongin resiko dan margin, melihat jaringan bakat global mereka, dan terakhir, gimana mereka siap-siap buat masa depan. Oke, masuk ke bagian pertama, bahan bakar proyek industri masif di tingkat permukaan. Kita harus tahu persis apa sih sebenarnya yang dikerjain perusahaan ini sehari-hari. Kalau kita lihat misi mereka, semuanya jadi sangat jelas. Mereka hadir buat menyediakan tenaga profesional yang andal dan terampil untuk tugas-tugas khusus berbasis kontrak. Poin pentingnya di sini adalah mereka ini bukan sekedar agen penyedia tenaga kerja sementara yang biasa kalian temuin di gedung perkantoran. Bukan. Mereka ini layanan ahli daya teknik yang sangat-sangat terspesialisasi. Dan yang bikin keahlian mereka makin terbukti adalah daftar sektor yang mereka layani. Ini sektor-sektor kelas berat semua, minyak dan gas, energi terbarukan, petrokimia, infrastruktur raksasa, sampai pembangkit listrik. Di industri kayak gini, kesalahan sekecil apapun bisa bikin rugi jutaan dolar ya kan? Jadi kompetensi teknis dari staf yang mereka sediakan itu benar-benar mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Buat ngasih kalian gambaran seberapa besar skala operasi manusia di baliknya, bayangin aja, di tahun fiskal yang dilaporkan, mereka aktif ngelola 5.458 karyawan di berbagai lokasi proyek raksasa. Coba pikirin logistiknya. Itu berarti ada lebih dari 5.000 insinyur dan teknisi yang harus mereka urus secara administratif dan finansial setiap harinya. Terus pertanyaannya, gimana pasukan tenaga kerja sebesar ini berdampak ke kesehatan finansial perusahaannya ya? Yuk kita masuk ke bagian kedua, ruang mesin finansial. Kita gali datanya. Kalau kalian sering mantau keuangan perusahaan, pasti familiar sama ini. CRISIL ngasih mereka peringkat BBB/stable/A3+. Mungkin kedengarannya kayak bahasa dewa keuangan, tapi intinya ini tuh cap jempol yang solid banget. Ini bukti kalau mereka punya profil risiko yang sehat. Dan yang paling krusial di bisnis penyediaan staf, aliran kas mereka dikelola dengan sangat efisien. Mereka dibayar klien tepat waktu, jadi lebih dari 5.400 pekerja mereka juga gajiannya selalu lancar. Stabilitas itu kelihatan banget di neraca keuangan mereka. Sampai 31 Maret 2025, kekayaan bersih berwujud mereka ada di angka 124 crore rupiah. Wah, itu angka yang masif. Artinya perusahaan ini punya bantalan modal yang tebal. Mereka nggak lagi jalan di ujung jurang, tapi punya amunisi finansial yang kuat buat nahan badai industri atau naik turunnya ekonomi. Dan fluktuasi itu memang beneran terjadi loh. Coba lihat ketahanan pendapatan mereka. Di tahun fiskal 2024, pendapatan mereka sempat turun ke angka sekitar 406 crore rupiah. Karena industri klien mereka kan memang sifatnya siklikal ya. Tapi gila banget, lihat pantulannya di 2025. Langsung meroket sampai lebih dari 510 crore rupiah. Lompatan 100 crore lebih ini nunjukin kalau mereka bisa langsung nangkep peluang begitu industrinya mulai bangkit lagi. Tapi, eits, tunggu dulu. Nggak adil rasanya kalau kita nggak ngomongin tantangannya. Masuk ke bagian ketiga, menavigasi risiko dan margin. Mari kita lihat gesekan nyatanya. Jadi, situasinya gini, ada dilema yang lumayan kontras. Di satu sisi, mereka punya neraca keuangan yang sehat dengan utang yang rendah. Tapi di sisi lain, industri penyediaan staf teknis ini tuh sangat terfragmentasi. Persaingannya super ketat dan seringkali mainnya lewat sistem tender.
Kalian tahu sendiri kan kalau sistem tender, klien pasti nyari harga yang paling murah. Dan ini otomatis neken daya tawar si RV Encon ini. Dampaknya kelihatan banget di margin operasi mereka. Bayangin, meskipun pendapatannya tembus 510 crore lebih, margin operasional mereka malah nyusut jadi cuma 2,8% di tahun fiskal 2025. Kenapa bisa gitu? Ternyata biaya gaji lagi naik dan mereka juga lagi bakar uang buat buka cabang-cabang baru. Jadi ya volumenya memang raksasa, tapi margin bisnis ini tipisnya minta ampun, kayak silet. Nah, buat ngakalin margin tipis dan resiko di kandang sendiri, apa yang mereka lakuin? Jawabannya ada di bagian keempat, jaringan bakat global. Mereka mulai ekspansi. RV Encon ini udah bukan cuma jagoan lokal di India lagi. Mereka secara strategis udah naruh bidak catur di pusat-pusat energi dunia. Ada di Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Inggris, dan pastinya di sini juga, di Indonesia. Ini bukan cuma sekedar alamat pos ya, ini kantor operasional sungguhan yang secara aktif nyari dan nempatin orang-orang hebat. Biar lebih kebayang, coba kita lihat apa yang lagi dikerjain sama cabang mereka di Indonesia sekarang. Berdasarkan info rekrutmen terbaru, mereka ini lagi nyari pakar manajemen proyek buat ditempatin di Tangerang. Syaratnya, oh jangan ditanya, harus ahli restorasi pabrik petrokimia, punya pengalaman minimal 15 tahun, dan bahasa Inggrisnya harus lancar banget. Ini bukti nyata level spesialis kelas atas yang mereka suplai ke klien. Hal ini ngingetin kita lagi sama betapa beratnya medan kerja mereka. Merestorasi fasilitas petrokimia yang kompleks itu jelas bukan kerjaan sembarangan. Butuh presisi tingkat dewa, pemahaman soal keselamatan kerja yang sangat mendalam, dan pengalaman berpuluh tahun. Nah, bakat-bakat langka kayak ginilah yang dicari dan diterjunin langsung sama RV ke lapangan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, jalan ke depan. Gimana sih cara perusahaan niche ini beradaptasi sama tren industri global yang lagi berubah drastis? Fakta di lapangan saat ini, sekitar 75% pendapatan mereka masih nyangkut di pemain energi tradisional, minyak, gas, teknik, dan kilang. Ketergantungan yang kelewat tinggi sama bahan bakar fosil ini lumayan bahaya sih, bikin mereka rentan kena imbas naik turunnya siklus industri itu. Mereka sadar betul kalau mereka nggak bisa selamanya cuma ngandelin ini. Makanya, mereka mulai banting setir. Menurut dokumen perencanaan mereka, kontribusi dari sektor energi terbarukan diproyeksikan bakal terus naik dalam waktu dekat. Mereka nggak diam aja, mereka lagi aktif melatih dan menyiapkan tenaga kerja buat nyambut transisi energi hijau. Ini langkah cerdas buat ngamanin posisi mereka kalau nanti industri bahan bakar fosil mulai meredup. Tapi sejujurnya, senjata paling mematikan yang mereka punya saat masa transisi ini adalah jaringan klien mereka. Ya, mereka punya basis pelanggan loyal dengan lebih dari 150 perusahaan raksasa. Kita ngomongin nama-nama kayak Reliance, L&T, Siemens, HPCL, sampai BPCL. Klien-klien langganan inilah yang ngasih mereka nafas panjang, ngamanin pendapatan jangka pendek, dan ngejaga perahu mereka tetap stabil saat lagi beralih ke energi baru. Nah, semua ini ninggalin kita sama satu pemikiran besar. Saat dunia perlahan mulai ninggalin minyak dan beralih ke energi terbarukan, pertanyaannya tuh bukan apakah pekerjaan-pekerjaan ini bakal terus ada. Pertanyaannya adalah seberapa cepat raksasa penyalur staf kayak RV Encon bisa melatih, mencari, dan menerjunkan keahlian baru ini buat menuhin tuntutan klien mereka di masa depan. Ini bakal jadi ruang yang sangat menarik buat terus kita pantau. Makasih banyak udah nemenin saya di analisis mendalam kali ini. Semoga kalian dapat perspektif baru yang berharga. Teruslah belajar dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.